Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang ditayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Warta Jemaat untuk pagi hari ini kami akan membacakan penegasan Warta Jemaat untuk Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sebagai berikut. Atas nama Badan BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka mengucapkan selamat beribadah bersih keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kelawa, Hapakat, dan Gapirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis GKI Bumi Pelangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat di kawasan Majelis GKI Bumi Pelangka, terkhusus dari tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober 2020. Ibadah Minggu Persi Keluarga di rumah dan melalui siaran ibadah online akan terus dilaksanakan sampai keadaan atau kondisi ibadah kembali di gereja dapat memungkinkan kembali untuk melakukan. BPH Majelis GKI Bumi Pelangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop yang diantar ke kantor majelis ataupun melalui transfer rekening bank. BPH Majelis GKI Bumi Pelangka juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online streaming ini dapat terlaksana dengan baik. Persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga persi keluarga dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis Bumi Pelangka setiap hari dan jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu pukul 9 WIB sampai 13 WIB atau di sektor ke nomor rekening BRI 7903 0100 1440 537. Bukti sektor transfer dapat dilaksanakan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka.
Ibadah minggu online untuk kita dapat hari ini dalam rangka perayaan Hari Reformasi dan Bapak GKE akan dilaksanakan oleh Pendeta Rusmira MTH dan dinampingi oleh Penetua Diakun dari lingkungan pelayanan 2 Gereja Bethesda. Mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Demikian warta Jumat untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki ibadah Minggu tanggal 25 Oktober atau langsung perayaan Hari Reformasi dan Bapak-bapak GKE. Kata pembuka, Salam, selamat bertemu dan persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah pemberitaan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus perayaan Hari Bapa GKE dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini kita berharap panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani, semakin dinyatakan di tengah dunia. Terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdiri berhadap Tuhan. Kita menyanyi dari spesial song Semua Karena Cinta, diulang 2 kali. Di sini karena Kau yang memilihku, tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu, dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Hari
kasih-Nya, semua karena anugerah-Nya. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengarkanlah nas pembimbing yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 28. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gerejamu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayaimu di dunia ini, yang teriniaya karena namamu, yang terus memperbarui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami memohon berkatilah kiranya semua kaum bapak-bapak dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya, sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih
pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadap-Nya. Karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan gereja Kalimantan Evangelis maupun dalam persekutuan oikumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi, terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu, kami mengaku dengan segenap hati, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai dalam hidup bersama dengan orang yang bukan seiman, dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai, juga sebagai orang tua, secara khusus seorang bapa. Kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan. Bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga, serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa, permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, dimohon berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi setiap orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Demikian petunjuk hidup baru. Silakan duduk kembali. Doa syukur dan pembacaan Alkitab.
Marilah kita berdoa. Kami datang dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, terlebih untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Yang demikian bunyinya dengan perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia
ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap
Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi minggu ini, dalam rangka merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak-Bapak Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan bagi kita, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil yang ditulis oleh Rasul Matius. Injil Matius pasal 22 dari ayat 34 sampai ayat 46. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang kami sembah dan puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengaruniakan pemberian yang baik untuk kami. Engkau memerintahkan kepada kami untuk belajar dan memeriksa kitab suci-Mu. Karena dari dalamnya kami dapat mengetahui jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Untuk itu pada saat ini, Roh Kudus-Mu Engkau karuniakan bagi kami, agar menolong dan memampukan kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, supaya kami dapat belajar mengenal dan mempercayai Engkau, bahwa Engkaulah penolong dan Tuhan yang benar. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami memohon. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 dari ayat 34 sampai ayat 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hukum yang Terutama dan Hubungan Antara Yesus dan Daud. Mari bersama kita membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang genap. Bapak, Ibu, Saudara bersama-sama membaca ayat yang ganjil. Yang begini bunyi firman Tuhan.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Kita telah bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan bagi kita dalam ibadah minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, dalam minggu ini disampaikan subtema beritakanlah Injil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, dalam nas kita ini dikatakan bahwa ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, mereka berkumpul. Mereka hendak mencobai dia dengan pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, Saduki adalah golongan pemimpin agama Yahudi yang sebagian besar terdiri dari imam-imam. Mereka mendasarkan pengajarannya pada kelima kitab Musa dan menolak segala adat istiadat yang ditambahkan kemudian. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan dan adanya malaikat. Tetapi terhadap kebudayaan Yunani, golongan Saduki ini sangat terbuka. Dan pada saat di mana dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, itu dikarenakan tentang pertanyaan mereka yang berkaitan dengan kebangkitan. Ini dalam nas sebelum nas pada hari ini yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 dari ayat 23 sampai ayat 33. Jadi ada kaitannya dengan nas sebelumnya yang menyebabkan mengapa orang-orang Saduki ini bungkam, di mana mereka bertanya tentang kebangkitan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan membuat juga
orang-orang Farisi ingin mencobai dia. Dan mereka bertanya pada ayat 36, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dicatat dalam nas kita ini oleh Rasul Matius bahwa Yesus menjawab apa yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi ini. Bapak Ibu Saudara, walaupun orang-orang Farisi bertanya hanya untuk mencobai dia, tetapi di sini Yesus menjawab dengan tulus. Dikatakan pada ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi Yesus menjawab apa yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi kepadanya tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, biasanya seseorang bertanya karena dia ingin tahu. Ia belum mengerti tentang hal yang disampaikan. Ia bertanya agar dia mengetahui dengan jelas dan memberi arti baginya. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang bertanya hanya bertujuan untuk menguji. Ini juga tabiat dari manusia yang ingin menguji kemampuan seseorang dengan memberi pertanyaan. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara, tabiat manusia dalam nas kita ini bertanya dalam arti secara negatif. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus bukan berarti mereka tidak mengerti, karena mereka dikatakan adalah ahli Taurat. Mereka sudah hafal, mereka fasih, bahkan secara mutlak hukum Taurat itu dilaksanakan. Jadi tidak ada satupun dari golongan orang-orang Farisi ini yang tidak mengerti tentang Taurat. Tetapi dalam nas kita pada hari ini di mana mereka bertanya kepada Yesus, dan ini pertanyaan yang mengandung unsur negatif, di mana dikatakan dalam nas kita untuk mencobai dia. Bapak Ibu Saudara, Rasul Matius mencatat bahwa Yesus menjawab apa yang ditanyakan. Walaupun pertanyaan ini adalah dalam rangka hendak mencobai dia, ia tulus menyampaikannya tanpa maksud, sebagaimana keinginan orang-orang Farisi hanya untuk mencobai dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, yang menarik dalam jawaban yang disampaikan oleh Yesus bahwa ia mengungkapkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang-orang Farisi betul mereka hafal tentang Taurat atau kitab Musa. Tetapi mereka mengabaikan kasih mereka kepada sesama. Nah, disinilah ditekankan dalam nas kita ini Bapak Ibu Saudara, bahwa yang disampaikan oleh Yesus tentang mengasihi Allah, orang yang mengasihi Allah tentu juga ia mengasihi sesamanya. Orang yang mengasihi sesamanya tentu juga ia sudah mengasihi Allahnya. Jadi saling berkaitan. Bukan mengasihi Allah saja, tidak mengasihi sesama. Atau hanya mengasihi sesama, tetapi tidak mengasihi Allah. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi sesama. Dan inilah kesimpulan dari Taurat Musa dan juga dikatakan kitab para nabi. Ini hal yang pertama yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan. Kemudian perikop selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ia bertanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Lalu ia berkata kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Bapak Ibu Saudara, nas ini dikutip dari kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat 1. Yang tentunya apa yang telah diucapkan oleh Daud. Dan ini disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Mereka paham tentang Mesias yang dijanjikan. Bahwa Mesias adalah dari keturunan Daud. Tetapi juga di sini sekaligus Yesus mau menyatakan kepada mereka bahwa dialah yang menggenapi dari apa yang telah dinubuatkan oleh Daud itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara disampaikan dalam nas kita ini, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Karena mereka mengerti benar apa yang disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, namun mereka mengeraskan hati untuk menerima firman-Nya. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Reformasi atau pembaruan gereja. Bapak-bapak gereja telah melakukan pembaruan, dan ini didasarkan pada firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dan Roma pasal 12 ayat yang kedua.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Hari Reformasi sekaligus juga kita merayakan Hari Bapak-Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Bapak-bapak memiliki peran penting di dalam kehidupan, baik di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, secara khusus di dalam kehidupan keluarga. Pada masa Perjanjian Lama, di mana bapak-bapak berperan penting di dalam kehidupan keluarga. Ia sebagai imam bagi keluarganya. Ia menyampaikan tentang firman Tuhan yang disampaikan untuk mereka teruskan kepada keluarga mereka. Mereka sebagai pengajar yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Sehingga seluruh keluarga hidup taat kepada Allah, mengasihi Allah, dan nyata juga di dalam kehidupan mereka, mereka mengasihi sesama. Nah, inilah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, pada masa kekinian nampaknya fungsi kaum bapak-bapak mulai sedikit bergeser. Yang semula bapak-bapak yang berperan mengajar di dalam kehidupan keluarga, tetapi peran tersebut mulai dialihkan kepada kaum perempuan, ibu-ibu yang mengatur dalam kehidupan keluarga, mendidik, memelihara anak-anak. Bapak-bapak khusus mencari nafkah. Yang untuk mengurus anak-anak adalah tugas ibu-ibu atau perempuan. Sadar atau tidak Bapak, Ibu, Saudara, ini terjadi. Dan melewati firman Tuhan mengajak kita kembali mengingatkan apa fungsi atau peran bapak-bapak itu sendiri. Yang sejak semula sudah dibaharui oleh kaum bapak-bapak. Demikian juga hendaknya pada masa sekarang. Fungsi atau peran bapak-bapak harus dilakukan sebagaimana firman Tuhan. Bapak-bapak yang berperan dalam kehidupan keluarga, sebagai imam di dalam kehidupan keluarga, mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengannya seluruh keluarga dalam hidup yang harmonis. Karena dalam kehidupan keluarga mencintai Tuhan dan nyata pula mencintai sesama dalam kehidupan rumah tangga. Terlebih juga dengan demikian menjadi sarana kesaksian di mana berita Injil Mesias yang sebagai penyelamat bagi umat manusia itu terus diberitakan. Dan tentunya dimulai dari kehidupan keluarga. Mari melewati firman Tuhan ini menjadikan kaum bapak-bapak berperan dalam kehidupan, baik di tengah-tengah keluarga
masyarakat, bangsa, dan negara. Kaum bapak-bapak adalah peran yang sangat penting. Mari beritakan Injil agar keselamatan terus disampaikan dan banyak jiwa memperoleh kemenangan. Selamat Hari Bapak-Bapak Gereja Kalimantan Evangelis, Hari Reformasi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada pagi minggu ini. Amin. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, merespon firman Tuhan, dan menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Besar, Bapa yang penyayang dan pemurah, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau menguatkan jiwa kami dengan pengajaran tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang menerima firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Pada hari ini, kami ucap syukur di mana Gereja Kalimantan Evangelis dan gereja-gereja di seluruh dunia memberitakan Injil. Tuhan berkatilah, agar dengan demikian keselamatan disampaikan dan banyak jiwa dimenangkan. Ya Bapa, tolonglah gereja-Mu agar dapat bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kami menyerahkan program kerja Komisi Pelayanan Bapa tingkat Majelis Sinode, Komisi Pelayanan Bapa tingkat Majelis Resort, Seksi Pelayanan Bapa di tingkat jemaat, secara khusus Seksi Pelayanan Bapa di Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka, dan pelayanan di tiap-tiap lingkungan. Berkatilah ya Tuhan, agar semangat Bapak-Bapak dalam memberitakan Injil terus disampaikan. Bahkan dalam setiap kehidupan keluarga, kaum Bapak-Bapak memiliki peran penting, sehingga kehidupan tiap-tiap keluarga dalam damai dan sejahtera. Kami percaya Bapak-Bapak adalah sebagai imam di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan tentunya Tuhan berkenan atas seruan yang dinaikkan kepadamu. Ya Tuhan, diberkatilah khususnya Bapak-Bapak yang merayakan Hari Bapak-Bapak Gereja Kalimantan Evangelis dalam minggu ini, agar terus dalam semangat pelayanan dan kesaksian. Kami percaya Tuhan yang menolong dan memampukan. Berkatilah dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai ASN, baik pun sebagai swasta atau pengusaha, atau apapun yang dilakukan oleh Bapak-Bapak yang Tuhan karuniakan bagi mereka masing-masing. Tuhan memberkati, sehingga keberadaan mereka sungguh memberi arti, baik bagi bangsa negara, baik di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah persekutuan gereja dan keluarga. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, biarlah Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga, beri kesehatan, kekuatan, berkati usaha pekerjaan, berkati hari-hari hidup dijalani, walaupun masa pandemi COVID-19 masih melanda dunia, masih melanda bangsa negara kami, masih melanda kota kami, daerah kami. Tetapi kami percaya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Anak-anak dalam pertumbuhan Tuhan memberkati, pemuda remaja dalam pendidikan mereka, meraih cita-cita untuk masa yang akan datang. Tuhan memberkati, sehingga kelak mereka berhasil, karena Tuhan telah sediakan bagi mereka.
Berikan mereka kemampuan untuk menggapai cita-cita masa depan mereka. Dan mereka diberikan contoh dan teladan, baik melewati kaum bapak-bapak, orang tua yang mereka cintai, Tuhan yang memberkati. Sehingga kehidupan orang tua berbahagia kelak dengan keberhasilan kesuksesan anak-anak mereka. Kami menyerahkan saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan dalam minggu ini. Tuhan, terimalah ucapan syukur yang mereka naikkan kepadamu. Kami serahkan saudara kami yang lanjut usia, beri sukacita damai sejahtera di masa usia lanjut, agar mereka menikmati kebahagiaan sukacita di dalam Tuhan. Bagi saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hibur. Bagi saudara kami yang janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan memberkati mereka, agar mereka menjalani kehidupan mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang akan datang ini dalam pimpinan pemeliharaan penyertaan Tuhan. Tuhan berkenan atas seruan kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Bapak Ibu, ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengan kata pengantar, ada yang menyebar harta tetapi bertambah banyak, dan ada yang terhemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang beri minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dengan melalui berkat ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan syukur ini untuk kemuliaan nama-Mu atau gereja-Mu. Kami sambut berkat ini Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan bersyukur, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 275, Perintah Baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, dimohon berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia, menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa-bapa, pimpinlah keluarga kita, dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe
Follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.